ya suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Bapak. Dengar, Pak. Kelihatan ke titik saya? Terdengar. Kelihatan ke titik saya? Terlihat, Bapak. Terlihat, Bapak. Oke, kita ulangi ya. Jadi patologi itu apa? Patologi itu penyimpangan. Ya, ada patologi anatomi, penyimpangan dilihat dari kelainan anatominya. Misalnya orang itu lubang hidungnya 2 kok punya lubang hidung 3, itu patologi anatomi. Misalnya perut itu datar tapi kok ada benjolan, maka itu patologi anatomi gitu kan ya. Tumor itu patologi anatomi karena apa? Normalnya tidak ada benjolan gitu. Kalau patologi klinik, penyakit dilihat dari data-data klinik termasuk data laboratorium ya. Itu HB itu normalnya di atas 12, kalau HB-nya 8, maka dia dipelajari dalam patologi klinik. Patologi forensik itu untuk kepentingan kehakiman atau kejahatan lah. Ya. Patofisiologi itu dari dua kata, dari patologi dan fisiologi. Patologi itu penyakit, fisiologi itu normal. Maksudnya apa? Menentukan penyakit dilihat dari mekanisme ketidaknormalannya. Maksudnya apa? Mengetahui mekanisme kejadian penyakit itu bagaimana, itu namanya patofisiologi. Nah, penyakit itu hanya ini sebenarnya. Satu, kelainan degeneratif, penyakit dan metabolik ya, penyakit diabetes, penyakit ketuaan itu degeneratif. Kemudian penyakit sirkulasi dan metabolik, misalnya trombosis, emboli, penyakit jantung koroner, itu termasuk gangguan sirkulasi. Yang ketiga, radang atau inflamasi. Yang keempat, tumor. Yang kelima, cacat bawaan. Yang keenam, trauma. Yang berikutnya adalah infeksi. Infeksi bisa bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Ya, kabeh penyakit dikembalikan ke sini. Cacat kongenital masuk di sini, cacat bawaan, malformasi kongenital gitu kan ya. Termasuk yang belum disebutnya apa? Gangguan imunologi ya, ini disebut gangguan imunologi. Saya tulis lupa nanti. Gangguan imunologi. Misalnya apa? SLE. SLE itu apa? Sistemik lupus erythematosus atau itu gangguan imunologi. Oke. Nah, atrofi, hipertrofi kemarin sudah. Hiperplasi, kalau hipertrofi itu pembesaran ukuran sel karena isi selnya bertambah. Kalau hiperplasi pembesaran karena apa? Bertambahnya jumlah sel. Tetapi sel-selnya masih asli, masih seragam. Nah, kalau sudah menjadi apa? Metaplasi, selnya itu menjadi jenis yang lain. Misalnya dari sel kubus menjadi sel lonjong. Kalau displasi, selnya itu berubah menjadi bentuk sel yang tidak dikenali lagi. Dan displasi itu merupakan awal dari terjadinya kanker. Ya. Contoh misalnya apa? Displasi pada CA cervix, karsinoma cervix. Nah, sekarang keadaan cedera. Apa itu? Yang pertama hipoksia. Hipoksia itu apa? Hipoksia itu sel kekurangan oksigen. Kalau tidak ada oksigen namanya apa? Anoksia. Kalau dalam sistem tubuh, hipoksia itu berarti apa? Orang yang kekurangan oksigen. Misalnya, orang itu terjebak di lift dalam waktu lama, maka dia hipoksia. Orang tenggelam, itu dia bisa hipoksia gitu. Ya. Nah, keadaan jaringan yang mengalami hipoksia itu disebut dengan iskemia. Jadi keadaan kekurangan jaringan namanya hipoksia, tapi kelainan jaringan yang terjadi karena hipoksia itu namanya iskemia atau iskemik ya. Nah, hipoksia terjadi karena apa? Penurunan konsentrasi oksigen dalam darah. Terjadi karena apa? Suplai oksigen lewat paru tidak kuat. Misalnya apa? Kurang sesak napas hebat, asma serangan hebat, penyakit COVID. Artinya apa? Nanti pertukaran oksigen dan CO2 di alveoli parunya itu tidak maksimal. Sehingga apa? Sehingga dia terjadi kekurangan oksigen. Ya, gangguan perputaran oksigen oleh kardiovaskuler, misalnya apa? Gagal jantung. Jantung tidak bisa membuat darah ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Sel-sel seluruh tubuh kurang oksigen, kurang darah, kurang oksigen. Yang ketiga, kurang HB.
karena Hb itu mengikat oksigen, ya. Kalau Hb-nya sedikit, oksigennya sedikit, sehingga apa? Oksigen yang sampai sel sedikit, sel hanya sedikit menggunakan oksigen, lemah, lesu, lelah, loyo, ya, kurang oksigen. Karena oksigen itu dipakai untuk fosforilasi oksidatif dan pembentukan energi ATP, yaitu adenosin trifosfat. Nah, termasuk sebab hipoksia tadi selain gangguan jantung, gangguan paru, kurang Hb, keracunan, termasuk keracunan. Racun cyanida itu sangat kuat, sangat kuat. Racun monoksida, ya, ini mekanismenya. Jadi terjadi keracunan cyanida itu apa? Terjadi gangguan fosforidatif dan gangguan pembentukan ATP. Ya, ini racun yang sangat kuat, tidak berasa dan tidak berbau. Maka hati-hati betul. Mestinya ini tidak diperjualbelikan, ya, sangat berbahaya. Keracunan CO, karbon monoksida, ini banyak pada asap kendaraan. Misalnya, orang berada di garasi menghidupkan motor, asapnya itu berputar-putar di garasi, Anda di situ, Anda menghirup karbon monoksida, Anda akan pusing. Kenapa pusing? Karena HBO itu lebih lemah ikatannya daripada HbCO. Hb-nya akan mengikat CO. Ikatan HbCO 300 kali lebih kuat. Akibatnya apa? Yang sampai ke jaringan karbon monoksida, oksigennya rendah karena yang diikat Hb adalah CO. Akibatnya apa? Ke otak dia pusing, lemah, gangguan kesadaran, lesu, ya. Kalau itu berlanjut terus dia bisa semi koma. Kalau berlanjut terus dia koma. Kalau berlanjut terus mati. Ya, pernah ada kasus 3 orang mengendarai mobil dari Jawa Timur ke Jawa Barat karena kelelahan. Dia beristirahat dalam mobil. Semalaman dia menyupir itu kan kelelahan, ngantuk di dalam mobil, AC-nya dihidupkan, mobilnya dihidupkan, tidaknya ketiduran dalam mobil. Ternyata asap mobilnya itu bisa menembus kabin, mungkin ada sela-sela dari bawah sedikit-sedikit, lama-kelamaan dalam kabin penuh dengan CO. Karena orang itu sedang tidur, dia tidak sadar. Mungkin dia seperti mimpi, ya, rasa seperti tindian itu, ya, berat-berat gitu. Kalau tidak sadar lama-lama koma, lama-lama semi koma terus koma, dan dia ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Kalau orang itu sadar ketika ikatan HbCO-nya kuat mengikat, terus ke seluruh tubuh oksigennya sedikit rendah, dia sudah merasa pusing. Ketika dia merasa pusing, dia tentu akan mencari udara segar, keluar menghirup oksigen gitu, ya. Maka hati-hati dengan CO. Sehingga hati-hati juga ada kasus ibu dengan bayi beranjak ke supermarket, bayinya ditinggal dalam mobil dalam waktu lama, AC-nya dihidupkan, jendelanya ditutup. Ya. Tahu-tahu ketika dia kembali ke mobil, bayinya sudah sianosis, kebiru-biruan karena kekurangan oksigen. Alhamdulillah. Timah itu menghambat sintesis Hb, keracunan timah, ya. Efek hipoksia apa? Sel kekurangan ATP, Na keluar dan sebagainya, ya. Gambaran klinisnya, heart rate-nya meningkat, lemah otot, lesu, nafas cepat seperti cekik dan sebagainya. Komplikasinya gangguan kesadaran, koma, kematian otak, kekebalan organ. Kemudian suhu yang berlebihan, suhu terlalu tinggi dan suhu terlalu dingin, ya. Kalau suhu terlalu tinggi, luka bakar, selnya mati jelas, ya. Suhu terlalu dingin terjadi vasokonstriksi. Jadi kalau vasokonstriksi itu apa? Pembuluh darahnya menyempit. Kalau pembuluh darah menyempitnya bagaimana? Aliran darahnya menjadi sedikit yang ke jaringan. Akibatnya apa? Jaringan kekurangan oksigen, hipoksia. Keadaan jaringan menjadi apa? Iskemia. Gitu. Iskemia itu lama-kelamaan nanti menjadi nekrosis, kematian jaringan. Termasuk cedera radiasi. Ya, itu menyebabkan kematian seluler. Ya, radiasi itu kematian sel secara berangsur lama perang, bahkan terjadi apa? Mutasi genetik ya. Mutasi genetik bisa menjadi awal dari satu terbentuknya keganasan. Cedera karena mikroorganisme, bakteri, virus dan sebagainya, ya, tergantung jenisnya, ya. Nah, tadi ada kata-kata nekrosis, ya. Apa nekrosis itu?
Nekrosis itu adalah sel yang mengalami kematian. Sel yang mengalami kematian. Sebelum nekrosis namanya adalah iskemia. Keadaan patologinya namanya nekrosis. Penyakit yang lain namanya infark. Sehingga Anda nanti sering mendengar namanya infark miokard akut. Apa itu? Kematian miokardium, sel-sel miokardium secara akut. Miokardium itu apa? Otot jantung. Orang yang meninggal karena serangan jantung mendadak itu karena apa? Infark miokard akut. Infark tadi apa? Kematian jaringan. Nanti ada juga namanya infark cerebri. Apa infark cerebri itu? Kematian otot, kematian otak. Ya, kematian sel-sel otak. Kalau dari patologi istilahnya nekrosis, tapi kalau dari sisi penyakit namanya infark. Nekrosis itu apa? Kematian sel. Sebabnya apa? Iskemik yang dibiarkan, tadi sumbatan, terus bisa juga karena agen biologi, bisa juga karena agen kimia, cairan kimia keras, agen fisik panas dingin itu, terus hipersensitivitas. Ya. Jenisnya, jenisnya macam-macam, ini istilah patologi ya. Nekrosis koagulatif, nekrosis koagulatif yang paling terkenal ini nekrosis ganglionosa. Apa itu? Nekrosis yang diikuti dengan kematian seluler dan pembusukan pembusukan. Ya. Hipertrofi, ya, hipertrofi. Pemeriksaan sel akibat bertambahnya struktur isi sel. Ya. Sebabnya bertambahnya beban, hipertrofi apa fisiologis karena sering digunakan membesar, hipertrofi patologis. Dulu kita jelaskan apa itu ventricle kiri membesar karena hipertensi kronis dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita membicarakan tentang tadi sudah stop share ya. Ini Pak, ini yang tampak PPT saya Pak nih. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang apa? Yang apa? Judulnya apa? Patologi Patologi gangguan darah. Oh iya, iya. Sudah saya geser ya. Nah, gangguan edar darah. Kita sering mendengar istilah shock. Shock itu apa? Kumpulan gejala klinik, itu gejala klinik ya. Karena menurunnya tekanan darah dan volume darah. Sehingga apa? Suplai darahnya dia itu berkurang. Suplai darahnya dia itu berkurang. Gejalanya orang sakit itu lemas, keringat dingin, sianosis. Nah, sianosis itu apa? Sianosis itu warna kebiruan dan kepucatan pada tubuh dan wajah terutama. Karena apa? Kurang oksigen. Jadi kurang oksigen itu bisa karena jumlah darah yang ke jaringan berkurang karena sumbatan. Bisa juga jumlah darah yang berkurang karena apa? Perdarahan hebat. Misalnya kecelakaan, darahnya banyak keluar, maka darah yang ke jaringan berkurang. Padahal darah itu membawa Hb. Hb itu membawa oksigen. Dengan ya. Yang ketiga, jumlah darahnya tidak berkurang, tapi Hb-nya yang berkurang. Kalau Hb-nya berkurang, akibatnya apa? Oksigennya juga berkurang. Ya, itu menimbulkan shock. Itu menimbulkan anemia kalau Hb. Tapi kalau shock tadi terutama karena volume darah berkurang. Ya. Patogenisnya kenapa? Hipovolemia. Ya, misalnya
jantung tidak cukup memompa darah sehingga kardiak output-nya berkurang. Apa kardiak output itu? Ya, jumlah darah yang dipompa jantung dalam waktu 1 menit. Misalnya pada penyakit namanya dekompensasi kordis, heart failure kalau nama bahasa Inggrisnya, ya, congestive heart failure, CHF singkatannya. Kalau dia seperti itu jantungnya lemah. Kalau jantungnya lemah, pompanya lemah, CO-nya berkurang. Kalau CO-nya berkurang, akibatnya apa? Darah yang ke jaringan dia juga berkurang. Akibatnya apa? Oksigennya berkurang. Ya. Sebab-sebab shock, satu hipovolemik. Yang pertama karena perdarahan banyak. Yang ketiga bukan perdarahan tapi kehilangan plasma darah. Misalnya apa? Muntah bed. Jadi dia kehilangan cairannya, tapi sel-sel darahnya tidak berkurang. Maka kalau yang pertama perdarahan banyak itu terapinya transfusi. Kalau yang kedua karena yang berkurang cairan plasmanya, terapinya apa? Infus. Tapi dua-duanya bisa menyebabkan shock. Ya. Yang kedua penyebab shock yang kedua apa? Karena dekompensasi kordis tadi gagal jantung. Bisa karena infark miokard, bisa karena emboli. Jadi ini banyak istilah medis. Setiap kali Anda menemukan istilah medis baru, langsung googling. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Ya, gitu ya. Yang ketiga, karena gangguan vaskuler, penyebab shock. Misalnya apa? Satu shock anafilaksi. Apa shock anafilaksi itu? Reaksi alergi, reaksi inkompatibilitas ketika cocokan tubuh terhadap obat misalnya. Manifestasinya apa? Terjadi vasodilatasi pembuluh darah. What is vasodilatasi? Vasodilatasi itu adalah pembuluh darahnya melebar. Karena apa? Alergi tadi. Akibatnya apa? Tekanan darahnya menjadi rendah. Ya. Nah, ketika tekanan darah menjadi rendah, akibatnya apa? Oksigenasi darah ke jaringan berkurang. Yang paling bahaya apa? Ke otak berkurang. Di samping itu pada shock anafilaksi ada lagi gejalanya apa? Ada bronkokonstriksi. Sudah tekanan darahnya berkurang, bronkusnya menyempit, nafasnya menjadi sesak. Ya, ini bahaya. Shock neurogenik karena apa? Kesakitan yang luar biasa sampai shock, lama harus mabuk itu ya. Karena apa? Rangsangan sistem saraf parasimpatik menyebabkan pembuluh darah itu melebar secara otomatis. Jadi penyempitan dan pelebaran pembuluh darah itu dikendalikan oleh saraf otonom. Saraf otonom itu ada dua, saraf simpatis, sistem saraf simpatis, dan sistem saraf parasimpatis. Contoh yang paling mudah, orang ketakutan itu pasti wajahnya pucat. Karena apa? Secara otomatis saraf otonom bekerja, yaitu menyempitkan pembuluh darah di wajah. Kalau menyempit, akibatnya apa? Darah yang ke wajah sedikit, akibatnya apa? Kelihatan pucat. Kebalikannya, kalau dia itu marah, pembuluh darah wajahnya dia itu melebar, akibatnya apa? Darah yang ke wajah banyak. Sehingga ketika dilihat dia menjadi kemerahan. Itu juga sistem saraf otonom. Infeksi berat juga bisa terjadi apa? Shock anafilaksi. Bisa terjadi kausal penyebab dari shock. Kausa itu penyebab ya. Kausa itu penyebab. Nah, akibat dari shock apa? Ginjal. Jadi, pokoknya kalau shock itu dibiarkan lama-lama nekrosis. Toxic necrosis, shock kidney itu akibatnya apa? Fungsi ginjal tidak optimal, rusak. Oliguri itu urinnya sedikit, urin naik, ini gagal ginjal, kerusakan ginjal. Paru juga kongestif parenkim paru, udim paru, kerusakan paru. Hati jika shocknya lebih 18 jam apa perlemakan sentral, kerusakan sel-sel lebar. Adrenal, kelenjar adrenal juga nekrosis. Jantung, anoksia, perlemakan jantung. Ya. Ini gejala dari shock. Traktus digestivus, saluran cerna, apa? Terjadi ulcus Carling, ya, shock. Otak, ensefalopati, karena anoksia. Ensefalopati apa? Ensefalonnya tidak berfungsi. Ensefalon itu apa? Ensefalon itu bahasa anatomi otak. Ya, jadi ensefalon itu otak. Ya. Nah, ini proses. Tadi kematian sel atau jaringan
tetapi dari apa dilihat dari sisi patologinya. Kalau nanti nama penyakitnya menjadi infark. Kalau nekrosis itu adalah kematian sel, ya, yang abnormal. Kalau fisiologis namanya nekrobiosis, misalnya apa pengelupasan sel-sel tanduk kulit, itu adalah nekrobiosis, dia normal. Ya. Tapi kalau nekrosis itu adalah kematian sel yang irreversibel. Sebab nekrosis apa tadi? Iskemik tadi, misalnya obstruksi sumbatan pada aliran darah, trombus emboli, lemaknya yang tinggi gitu, ateroma, aterosklerosis itu. Seperti yang kedua apa? Panas tinggi, listrik, radiasi, juga kematian penyebab kematian sel. Sebab ketiga apa? Karena kimia, asam basa kuat. Sebab keempat apa? Agen biologi, bakteri, kanker, virus. Dan kemudian sebab yang kelima, alergi. Ya. Tahap nekrosis dari sisi jalur satu piknotik, intinya mengecil. Yang kedua, karioreksis, intinya robek. Yang keempat, kariolisis, membrannya apa? Karolisis itu berarti inti sel yang robek tadi dia larut. Kalau karolisis tadi membrannya robek. Ya, inti pecah, membran robek, terus lisis itulah larut. Ini tahapan-tahapan dari nekrosis. Ya. Macam nekrosis dari sisi patologi ada nekrosis koagulasi, ya, nekrosis kasiosa pengkejuan, nekrosis perunakan, nekrosis lemah. Belajar ini juga. Gangren ini sering kita dengar. Apa itu? Nekrosis masif, kematian jaringan masif pada jaringan yang disertai dengan pembusukan. Karena apa? Ada invasi bakteri. Jaringannya mati dan kemudian invasi bakteri. Apa ada jaringan yang mati tanpa invasi bakteri? Ada. Misalnya apa? Kulit yang kena luka bakar. Itu awalnya tanpa invasi bakteri. Tapi lama-kelamaan akan ada invasi bakteri. Gitu. Ya. Nah, karena ada gangren basah. Misalnya gangren mumifikasi. Misalnya mumi yang dia diawetkan, itu gangren tapi kering. Gangren basah, misalnya pada diabetik, berbau busuk. Gangren diabetik sering. Sehingga sering kita mendengar istilah gangren diabetik, gangren pada aterosklerosis, gangren obliteran, gangren usus pada hernia incarcerata. Hernia incarcerata itu ususnya muntir sampai apa? Ketika muntir, dan darah di situ terhambat gitu, sehingga menjadi nekrosis dan busuk. Ya. Nah, kematian somatik tubuh itu kematian tubuh secara umum. Caranya apa? Henti nafas. Tapi henti nafas bukan tanda utama. Tanda utamanya apa? Henti jantung. Yang dibuktikan dengan elektrokardiografi. Tidak ada listrik jantung. Karena kalau hanya dari perabaan, terkadang tangan kita tidak sensitif. Cuma karena kemudian kalau di rumah tidak ada alat EKG, dianggap pokoknya kalau sudah henti jantung tidak teraba nanti ya dia sudah mati. Sama yang paling mudah adalah melihat refleks pupil. Kalau pupil itu sudah refleksnya menghilang, maka dia tanda kematian yang paling mudah dilihat. Apa kalau refleks pupil itu? Mata kita itu kalau kita senter itu dengan senter pasti bintik hitamnya akan mengecil. Kalau senternya hilang, dia akan melebar. Itu normal fisiologis ketika orang itu masih hidup. Tapi ketika dia sudah meninggal, refleks itu hilang. Karena apa? Sarafnya sudah mati gitu. Dan itu tanda yang paling mudah dilihat tanpa alat kecuali dengan senter. Nah, perubahan patologi setelah kematian adalah alter mortis, livor mortis. Hilangnya panas tubuh, tubuhnya menjadi dingin, terus kaku mayat, gitu kan ya. Timbul 3 sampai 10 jam postmortem dan hilang dalam 3 sampai hari. Nah, kemudian livor mortis, lebam mayat, pengendapan darah yang diikuti hemolisis, ya. Kemudian pembekuan darah segera setelah mati, kemudian autolisis dan pembusukan. Karena apa? Autodigesti oleh enzim kelenjar. Ya. Dan karena ada invasi dari bakteri, ya, yang menghasilkan gas yaitu H2S. Itu yang kita sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Ya, nanti saya share materi ini di yang chatting tadi ya. Siapa tadi?
Saya share ya, bisa biar nggak lupa nih. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mohon maaf terganggu-ganggu ini. Yang tidak maksimal sudah ngantuk kalau malam ya. Aktivitas harian padat sehingga ini sudah tinggal sisa-sisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin bertanya, Pak. Enggak, ini WA-nya belum ya. Ini yang Talita itu kelas apa ini? Kelas B, Bapak. Ini saya share di Talita ya. Saya share dulu. Tak lupa nanti. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Jika salah satu jaringan pada anggota tubuh itu rusak, Pak, kan akan dilakukan operasi ya. Jika jaringan tubuh itu rusak di bagian tangan, kan akan diamputasi. Jika diamputasi kan pembuluh darahnya kan diangkat ya, Pak. Kok masih bisa hidup, sedangkan pembuluh darahnya kan hilang, Pak. Terima kasih. Oh, misalnya amputasi tangan itu, amputasi tangan itu. Ya, tidak masalah. Karena apa? Karena berarti jaringan di sebelah kan dia hilang, termasuk saat pembuluh darahnya. Maka pembuluh darah yang di sebelah proksimal, di sebelah sebelumnya diamputasi kan dia masih ada. Dia hanya memberikan darah pada organ yang masih hidup kan. Terus nanti kembali ke kapiler, kembali ke vena, kemudian lagi ke jantung. Terus pun tidak masalah. Jadi bukan berarti kemudian darahnya bocor, enggak. Dia nanti akan diikat, ya, diikat, dilakukan ligasi lah katakan seperti itu, sehingga pembuluh darah itu berhenti di situ dan hanya memberi saluran darah pada organ, pada jaringan dan sel yang terakhir sebelum yang di amputasi tadi, ya, paling ujung. Ya. Jadi tidak masalah, tidak masalah. Ya. Oke, lagi. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Sudah saya share ini materinya. Cukup ini? Cukup ya? Cukup, terima kasih. Tetap semangat, rajin belajar, rajin ngaji, rajin sholat malam, yang laki-laki sholatnya di masjid. Ya. Sekali lagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.